Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga dalam keadaan teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Sugiarti. Saya guru di SMP Negeri 1 Laren dan di MI Al Huda Sumeragung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya saya berupa media pembelajaran yang saya beri nama Atung Dubisan. Atung Dubisan merupakan singkatan dari alat hitung dua bilangan ratusan. Media ini terbuat dari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai atau bahan bekas. Adapun bahannya di antara lain gagang sapu lidi, kemudian kayu, triplek, kemudian pipa ukuran 3/4, kemudian kertas yang saya gunakan untuk ngeprint angka yang saya buat dengan aplikasi Microsoft Word. Adapun cara pembuatan media ini sangat sederhana. Pertama-tama kita buang lapisan pada gagang sapu lidi, kemudian kita gergaji dengan ukuran panjang 18 cm sebanyak 6 buah. Kemudian kayu untuk alas ini kita gergaji dengan ukuran 42 cm x 10 cm. Kemudian triplek kita gergaji dengan ukuran 42 cm x 24 cm. Kemudian pipa kita gergaji dengan tinggi 1,5 cm. Pertama-tama kita setelah menggergaji semua digergaji, kita amplas agar tidak ada bagian yang kasar dan tidak berbahaya bagi kita, terutama bagi siswa-siswi yang akan menggunakan media ini. Setelah gagang sapu lidi, pipa, kayu dan triplek kita amplas sehingga sudah tidak ada yang tajam, kemudian kita ukur jarak peletakan gagang sapu lidi. Kemudian kita pasang di alas kayu yang akan sebagai alas tadi dengan menggunakan lem G. Kemudian di triplek yang saya gunakan sebagai background ini bisa tidak menggunakan stiker, bisa dicat, tapi saya gunakan stiker agar anak-anak lebih tertarik. Stiker ini saya buat dengan aplikasi Photoshop. Kemudian saya tempel di triplek dan kemudian dipaku, digabungkan pada alas tadi. Kemudian untuk pipa, pipa saya cat dengan warna merah, kuning dan hijau. Warna-warna ini saya pilih karena saya berpikir bahwa anak-anak akan lebih mudah mengingat, karena tiga warna ini adalah warna rambu-rambu lalu lintas dan juga bisa juga merupakan bagian dari warna-warna pelangi. Media pembelajaran ini dapat digunakan untuk menanamkan konsep pada materi nilai tempat bilangan sampai ratusan, membandingkan dua bilangan caca sampai ratusan, kemudian penjumlahan dua bilangan caca sampai ratusan, dan pengurangan bilangan caca sampai ratusan. Berikut saya akan mempraktekkan cara penggunaan media Atung Dubisan. Pertama-tama kita harus memberikan penjelasan pada siswa bahwa satu pipa merah mewakili satu ratusan, satu pipa warna kuning mewakili satu puluhan, dan satu pipa warna hijau mewakili satu satuan. Yang pertama pada materi nilai tempat bilangan. Misalkan siswa kita mendapatkan soal dengan bilangan 3, 5, 7 yang awalnya anak-anak mungkin belum memahami mana yang menempati nilai ratusan, puluhan, dan satuan. Kita pasangkan angka 3, 5, 7 sesuai pada soal yang diterima oleh siswa-siswi kita. Kemudian kita masukkan pipa sesuai dengan angka yang terpajang di alat ini. Pipa merah sebanyak 3, kemudian pipa kuning sebanyak 5, 2, 3, 4, 5, dan pipa warna hijau sebanyak 7. 4, 5, 6, 7. Nah, kalau sudah tersusun seperti ini, maka anak karena satu pipa warna merah mewakili ratusan, maka akan dibaca ratus. Jadi karena 3 pipa warna merah sehingga 3 ratusan, kemudian 5 puluhan dan 7 satuan. Sehingga 3 ini adalah 300, 3 menempati nilai tempat ratusan dan bernilai
300, kemudian 5 menempati nilai tempat puluhan dan bernilai 50, kemudian 7 menempati nilai satuan dan nilainya 7. Yang kedua, pada materi membandingkan dua bilangan 3 angka atau sampai ratusan. Misalkan siswa mendapatkan soal bilangan pertama 362 dan bilangan kedua 364. Kita pasangkan 362 pada bilangan pertama, kemudian 364 pada bilangan yang kedua. Nah, kita masukkan pipa sebanyak angka yang terpasang di atas gagang sapu ini. Pada bilangan yang pertama 3 merah, 6 kuning, kemudian 2 hijau. Pada bilangan yang kedua 3 merah, 6 kuning, dan 4 hijau. 3, 4. Langkah-langkah dalam membandingkan dua bilangan caca. Awalnya, pertama-tama kita lihat pada bilangan yang pertama angka ratusan, bilangan ratusannya. Karena ratusan pipa merahnya sebanyak 3. Kemudian kita lihat pada bilangan yang kedua. Pada pipa warna merah juga terdapat 3. Sehingga kita, karena sama, kita lihat angka puluhannya. Angka puluhannya pipanya terdapat 6. Pada bilangan kedua juga terdapat pipa 6. Nah, karena sama juga sehingga kita melihat pada angka satuannya. Pada bilangan pertama terdapat 2 pipa warna hijau, kemudian pada bilangan kedua terdapat 4 pipa hijau, sehingga bilangan yang lebih besar dilihat dari satuannya. Karena ratusannya sama, puluhannya juga sama, sehingga yang beda ternyata pada satuannya. Pada bilangan kedua lebih besar sehingga kita kasih simbol matematika lebih besar. Jadi langkah-langkah dalam membandingkan dua bilangan, kita lihat dulu bilangan pada bilangan ratusannya. Jika sama, kita lihat jika kedua bilangan ratusan itu sama, maka kita lihat puluhannya. Kalau puluhannya juga sama, kemudian kita lihat pada satuannya. Materi ketiga yaitu penjumlahan dua bilangan 3 angka atau dua bilangan sampai ratusan. Misalkan kita akan menjumlahkan 325 dijumlahkan dengan 261 misalkan. 261. Nah, kita pasang simbol penjumlahan agar kita tidak lupa. Langkah berikutnya yaitu sama seperti tadi, kita masukkan pipa sesuai dengan angka yang ada di atas gagang sapu. 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan kedua 2 merah, 6 kuning, untuk menjumlahkan dua bilangan 3 angka atau ratusan, kita gabungkan ke salah satu bilangan, bisa ke bilangan pertama atau bilangan kedua, tapi mulai dari satuannya dulu. Misalkan saya akan menggabungkan bilangan kedua pada bilangan pertama. Mula-mula angka satuannya kita gabungkan dengan satuan pada bilangan pertama. Kemudian pipa kuningnya juga kita gabungkan pada bilangan pertama. Demikian juga dengan pipa warna merah. Sehingga kita bisa menghitung. Ada 5 pipa warna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 8 pipa warna kuning. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 pipa warna hijau. Sehingga hasil penjumlahan 325 ditambah 261 yaitu 586.
Nah, untuk penjumlahan misalkan lebih ini jumlahnya lebih dari 10 pipa. Misalkan ini dijumlah dengan 6. Maka tadi 1 berarti tambah 5. Karena pipa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau ada 11 pipa warna hijau, yang 10 kita ambil. Karena 10 satuan sama dengan 1 puluhan. Kita ganti dengan 1 pipa warna kuning. Demikian pula jika pipa warna kuning lebih dari 10, maka 10 pipa warna kuning bisa mewakili 1 pipa warna merah. Materi yang keempat yaitu pengurangan bilangan 3 angka. Misalkan kita akan mengurangkan bilangan 683. Bilangan yang pertama 683 dikurangi dengan 431. 431 sama dengan langkah yang tadi, kita masukkan pipa sebanyak angka yang ada di atasnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Untuk pengurangan angka pada bilangan yang kedua adalah acuan untuk kita mengambil pipa-pipa yang ada pada bilangan yang pertama. Langkah yang pertama yaitu satuannya dulu. Bilangan kedua yaitu 1, maka pipa 1 kita ambil. Kemudian pipa warna kuning 3. Kemudian pipa warna merah 4. Hasilnya yaitu yang ada pada bagian bilangan yang pertama. Karena 2 merah, kemudian 5 kuning dan 2 hijau, maka hasil 683 dikurangi 431 yaitu 252. Untuk pengurangan, misalkan ternyata nilai peluhannya pada bilangan pertama lebih kecil dari bilangan kedua, maka kita cara meminjamnya yaitu dengan menukar 1 merah dengan 10 pipa warna kuning. Demikian pula jika pada bilangan pertama nilai satuannya lebih kecil daripada bilangan kedua, kita pinjam dengan cara menukarkan pipa warna kuning menjadi dengan 10 pipa warna hijau. Nah, itu tadi cara penggunaan media atung dupisan ini dalam pembelajaran. Untuk media atung dupisan ini sudah saya terapkan pada pembelajaran, tepatnya di kelas 2 NI Al-Huda Sumberagung. Dari hasil pengamatan, hasil penilaian, dan juga hasil tanya jawab secara tidak langsung dengan siswa, ternyata pembelajaran dengan menggunakan media atung dupisan ini membuat anak-anak lebih semangat dan termotivasi dalam belajar, karena mereka terlibat secara aktif, terlibat langsung dalam pembelajaran, sehingga mereka lebih mudah memahami materi pembelajaran, dan hal itu berpengaruh pada hasil siswa pada pelajaran matematika. Baiklah teman-teman, dari hasil presentasi saya tadi, mulai dari nama media pembelajaran, alat yang digunakan, cara pembuatan, dan cara penggunaan media, saya dapat simpulkan bahwa dari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai atau bahan bekas, kita bisa menggunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Salah satunya yaitu media pembelajaran. Karena matematika cenderung dengan pelajaran yang sifatnya abstrak, maka dibutuhkan benda konkret untuk menyampaikan materi pada siswa, terutama siswa di kelas bawah, sehingga siswa lebih mudah memahami pembelajaran dan bisa ikut aktif dalam pembelajaran. Ketika mereka termotivasi dalam belajar, maka akan berpengaruh pada hasil pembelajaran. Terima kasih teman-teman, demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.